Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Rahmana, NIM L200190023, dan teman saya Muhammad Mutawadi Al-Fajri dengan NIM L200190032. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum algoritma dan struktur data dengan topik quicksort. Langsung saja kita ke konsepnya. Sebelumnya, apa itu quicksort? Jadi, quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition action sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen akan diurutkan. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif atau perulangan ya, terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan soal pertama, yaitu mengurutkan data frame berupa jadwal pertandingan Piala Dunia 2018 dengan huruf alfabet dari kolom tempat pertandingan. Oke, kali ini kita akan mengurutkan data-data menggunakan metode quicksort. Sebelumnya kita juga sudah menyiapkan data-data berupa file Excel yang berisi pertandingan-pertandingan yang sudah disiapkan. Nah, data-data ini masih teracak dan nanti kita akan mengurutkan datanya menggunakan metode quicksort. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mengimport modul pandas. Modul pandas ini berfungsi untuk membaca dokumen di luar file Python, entah itu file doc, Excel, ataupun yang lain. Nah, untuk kelompok kami memberikan sedikit modul tambahan, yaitu modul pretty table. Ini berfungsi untuk merapikan hasil output yang nanti akan dikeluarkan seperti itu. Jadi ini cuma sekedar tambahan. Yang penting adalah import pandasnya ini, mengimport modul pandas. Oke, kita berikan alias pd untuk modul pandasnya. Kemudian kita akan mengimport data Excel tadi ke dalam Pythonnya, yaitu dengan kita memanggil modulnya pd, kemudian titik read Excel karena datanya Excel, kemudian dalam kurung ini lokasi serta nama filenya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan data-data ini. Tadi sebelumnya data ini kita masukkan ke variabel data, kemudian karena masih acak-acakan, kita buat isi dari data tersebut menjadi ke dalam bentuk list. Nah, caranya yaitu menggunakan data atau variabel tadi, atau lebih tepatnya objek dari modul pandas, kemudian titik values, kemudian tulis yang berfungsi untuk menjadikan data-data ini ke dalam bentuk list. Jadi apabila data list ini di print, maka akan memunculkan data pertandingan ini semuanya dalam bentuk list seperti itu. Oke, kemudian kita yang pertama kali harus membuat kelas dulu. Ini kelompok kami membuat kelas pertandingan. Kemudian ada dev init untuk sebagai konstruktor pertama untuk menginputkan data apa saja yang masuk dan disimpan dalam kelas seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi sortingnya menggunakan quicksort. Nah, dalam fungsi ini mungkin ini enggak jauh beda dari fungsi-fungsi quicksort yang lain. Jadi kita membuat beberapa fungsi yang dimana ketiga fungsi ini saling berketerkaitan dan saling membantu, yang nantinya berguna untuk mengurutkan data-data yang akan diurutkan seperti itu.
Oke, yang pertama kita akan membuat fungsi yang utama, yaitu quicksort. Kemudian kita akan membuat fungsi yang kedua, yaitu quicksort bantu. Ini nanti akan dipanggil oleh fungsi utamanya, seperti itu. Dan fungsi bantuan ini hanya berisi tentang pengambilan keputusan, yaitu apakah awal kurang dari akhir. Nah, seperti itu. Akan tapi di quicksort bantu ini juga terdapat lagi fungsi tambahan lagi, yaitu fungsi partisi, yang mana fungsi partisi ini kita akan melakukan perbandingan antara value satu dengan value berikutnya. Nah, seperti itu. Apabila value satu dengan berikutnya itu lebih besar atau lebih kecil, maka akan kita tukar posisinya. Nah, seperti itu. Dan hal itu terus berulang sampai semua data telah diurutkan, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, itu adalah mungkin secara garis besar dari fungsi quicksort secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya uncomment dulu sebentar. Uncomment. Ini saya hapus. Ya. Kemudian yang tadi kita akan memasukkan data list ke dalam data daftar. Jadi ini sudah dalam bentuk list, tapi kita masukkan ke dalam variabel daftar. Akan tapi perbedaannya adalah data list ini kita sudah masukkannya ke dalam kelas pertandingan. Jadi data-data yang masuk ke variabel daftar adalah data list yang sudah menjadi data kelas pertandingan, seperti itu. Dan ini pun juga datanya terpisah-pisah. Kemudian setelah variabel daftar ini mempunyai daftar pertandingan dengan data seperti ini, kita baru bisa mengurutkannya. Kita mengurutkannya dengan memanggil fungsi utama dari quicksort, yaitu quicksort. Kemudian kita menambahkan suatu parameter atau variabel yang ingin kita urutkan. Setelah itu seperti tadi yang saya katakan, ini cuman sekedar tabel tambahan, yaitu tabelku sama dengan pretty tabel ini cuman sebagai mungkin nama tabel dari yang nanti akan dimunculkan di paling atas. Itu ada pertandingan, sama seperti yang ada di data Excel, pertandingan, tempat, dan waktu, seperti itu. Kemudian kita akan mencetak satu persatu dari data yang telah diurutkan dan kita tambahkan ke dalam pretty tabel. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan, kita akan mencetak variabel tabelku, seperti itu. Oke, coba langsung kita demokan. Ya, seperti ini. Kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk soal pertama, karena kita ditugaskan untuk mengurutkan pertandingan berdasarkan tempat, maka dari itu fungsi partisi yang berfungsi untuk melakukan perbandingan data tadi, kita kasih sedikit variabel tempat, yaitu jadi antara tempat satu dengan tempat lain itu kita bandingkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil, yang nantinya kita akan tukar posisinya, seperti itu. Dan hasilnya pun seperti ini. Ini ada tabel seperti ini karena kita mengimpортkan modul pretty tabel. Kemudian untuk datanya sendiri ini sudah terlihat urut berdasarkan tempatnya, mulai dari KA, KAL, ini KAZ, ini M, N, R, S, SAM, SAR, SO, ST, dan seterusnya. Nah, ini sudah terlihat bahwa
data yang kita urutkan berhasil menggunakan metode quickshort seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal nomor 1B, yaitu mengurutkan data pertandingan dari awal ke akhir berdasarkan waktunya. Sebenarnya di sini untuk kodenya itu tidak jauh beda dari kode yang sebelumnya pada saat mengurutkan tempat ya. Di sini letak perbedaannya itu hanya pada fungsi partisi ya. Karena kita akan mengurutkan berdasarkan waktunya, maka di sini data tempat yang sebelumnya itu diubah menjadi data waktu. Untuk penandanya di sini masih sama. Perulangannya terdapat beberapa perubahan ya. Karena kita akan membandingkan adalah data waktunya, maka yang sebelumnya tempat diganti menjadi waktu pada penanda kiri dan penanda kanan. Kemudian apabila penanda kiri di sini lebih kecil dari penanda kanan atau sama, dan penanda kiri di sini lebih kecil atau sama seperti nilai pivot, maka penanda kiri akan digeser ke kanan. Dan apabila penanda kanan nilainya lebih besar daripada nilai pivot dan penanda kanan lebih besar dari penanda kiri, maka penanda kanan akan digeser ke kiri. Kemudian untuk pengambilan keputusan di sini, apabila benar, maka di sini akan selesai dan melanjutkan ke perulangan yang selanjutnya. Apabila salah, maka di sini akan dilakukan pemindahan posisi data dari penanda kanan ke penanda kiri dan dilakukan penyimpanan data. Kemudian dilakukan pengembalian nilai pada penanda kanan. Dapat saja kita langsung run saja. Nah, di sini untuk data waktunya sudah urut ya dari kecil ke besar. Yang sebelumnya di sini masih belum urut data waktunya menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengurutan data waktu di sini dari besar ke kecil. Untuk kodenya juga tidak jauh beda. Di sini kita hanya merubah pada fungsi partisinya, yaitu pada nilai pivot. Di sini yang sebelumnya pada data awal menjadi data akhir, kemudian penanda kirinya yang sebelumnya +1 dan di sini jadi dihapus, kemudian penanda kanan di sini dikurangi 1. Kemudian untuk perulangan dan pengambilan keputusan di sini agak sedikit berbeda pada tandanya ya. Dapat kita bandingkan di sini. Yang sebelumnya di sini itu kurang dari menjadi lebih dari, dan di sini sebelumnya lebih dari menjadi kurang dari. Itu letak perbedaannya. Kemudian pada pemindahan posisi data ya, di sini terdapat perbedaan juga, yaitu yang sebelumnya itu adalah penyimpannya itu penanda kiri, di sini penanda kanan. Kemudian pemindahan posisinya berbeda. Kemudian di sini juga pada pengembaliannya itu berupa penanda kiri ya. Untuk kode yang selanjutnya di sini masih sama seperti kode yang sebelum-sebelumnya. Dapat langsung saja kita run.
Nah, di sini sudah urut dari besar ke kecil untuk data waktunya. Dapat kita bandingkan juga di sini. Dari yang sebelumnya data waktunya dari 14, tanggal 14 menjadi tanggal 29 ya di sini. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.